Iya, temu Poncol. Iya, muter dong ke Senen. Nah, konyolnya lagi udah sampai Istiqlal, kurang penumpang, dia muter lagi. Gitu. Muter lagi, jadi ya udah malam-malam muter 2 kali bisa. Itu bisa perang 2 kali dong Senen. Bisa. Setiap kita pernah cerita, di Budut tuh pernah cerita. Tapi memang terus terang, di Budut itu bentuk karakter. Kita tarik sama tadi pertanyaan, ini kok ada warkop gitu kan? Iya. Iya kan? Nah, akhirnya ya udah lama tuh. Ya karena lu punya zamannya sendiri di Budut, gue punya zamannya sendiri di Budut. Yuk kita bikin 2 zaman. Oh, 2 zaman. Nah, 2 iya. zaman itu adalah tetap ada kisah budutnya. Ada, makanya kan pakai duet ya. Oh. Duet. Iya. Kalau nggak 2 doang. Iya kan, makanya pakai ejaan Budut gitu Iya, kan. iya. Ya, zaman. Halo Buduter, kembali lagi di sini di channel YouTube IM Buduter. Kali ini gue masih di apa namanya? Warkop 2 zaman. 2 zaman. Tadi ngobrol dengan anaknya, sekarang bapaknya yang katanya alumni Budut STM-nya. Ya, Dengan siapa, Om? Solihin. Oh, Solihin ya, dulu biasanya dipanggil jelek tuh, Coli. Emang Iya. iya, emang pernah iya. Dan ketahuan di sekolah. Itu yang lain pada halu aja mungkin. Tapi itu sering dipanggilnya di sana. Iya, itu tahun Saya lulus tahun 93. tahun 93. STM-nya di TGRI 4. oh, anak Ya, siang. senang siang tuh, Siang. Budut siang. Dulu kan ada 4 sekolah di situ yang STM. Basisnya? Basis 913. Oh, Kebetulan 913. saya kaji. Sangaji situ. Oh, emang rumahnya di mana? Petojo. Oh, Petojo. Petojo, asli Petojo. Asli Petojo. Iya. Lu bisa main top kemarin? Oh, terdampar biasalah, hijrah. Ya, setelah alumni atau setelah alumni, ya kan, kemudian kerja gitu kan, habis kerja. tahun berapa pindah kemarin? Saya pindah tahun 2006. Tahun 2006. Oh, ini di sini 2006. Iya, 2006. Oh, termasuk baru ya? Iya, termasuk. termasuk lamanya baru. di mana? Lama di Petojo saya. Oh, masih tetap Iya, Petojo. Petojo. Oh, KTP masih warna. Masih Petojo, belum berubah. Pantesan, apa namanya, anak bisa masuk Budut. Kan sulit juga kalau Iya, jalurnya betul. susah kan, Betul. rayonnya. Betul, beda sih. Nah, ini salah satu ini big bossnya komisaris atau kayak gimana? Kemarin tadi saya apa namanya Betul. wawancara siapa? Manajer. Oh, Anak. itu manajer dia. Manajer. Manajer 2 zaman dia. Ya, sebelum masuk ke konsep apa cerita tentang ini nih, ya 2 zaman versi bapaknya nih, Iya. kan? Tadi adanya cerita sedikit aja Om. Kenapa milih Budut? Budut. Nah, sebenarnya sih dulu itu sebenarnya antara sengaja nggak sengaja milih Budut. Awalnya kan memang saya ada teman tuh, kayak ada teman berdua akrab tuh dari SMP tuh. Namanya Eko Kumis ya. Dia awalnya kita ngedaftar di STM pembangunan negeri kan, dulu di Romangun tuh. Iya. Nah, tapi karena sana negeri ketat juga ya kan, kemudian nilai kita juga ya belum masuk lah untuk kategori di sana karena pesaingnya banyak. Akhirnya kita berdua langsung jalan dari sana tuh, naik kendaraan turun Pasar Baru, udah kita pilih Budut. Enggak, ntar dulu. 93. 96 rayon pilihan dari SMP itu 2. Iya, betul. 97 saya ngalamin, saya 97 Om. Saya 3 pilihan. Iya, betul. Nah, Om 93 itu pilihan 2. Pilihan 2. Semuanya pembangunan semua. Semua pembangunan. Oh, jadi nggak ada kepikiran ke STM 1? Ke STM 1 enggak, justru enggak belum ini ya, enggak terlalu denger gitu atau gimana saya dulu. Jadi enggak ke STM 1. Padahal kalau saya ke STM 1 nilai masuk. Masuk kan? Masuk. Iya. Karena Iya. ya biasanya buangannya kalau pembangunan Iya. nggak dapat, satunya Betul. dapat. Saya milih dua-duanya di sana. Ini jangan-jangan emang nggak tahu Budut Sepertinya seperti itu. waktu SMP. Waktu SMP. Emang Waktu lahir di mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, jadi gini,
Budut sih pernah dengar dulu. Hmm. Ya kan, Budut pernah dengar, cuma memang ya image-nya gitu kan. Pada saat itu ya sudah, saya pikir saya masuk ke STM pembangunan gitu kan. Pilih sana, tapi akhirnya terdampar juga di sana gitu kan. Dan memang mau teknik itu Iya, jurusan bangunan. Bangunan, Ya, betul. sama kayak saya bangunan. Bangunan juga. Cita-cita saya mau jadi arsitek, Ya sama. tapi nggak jadi-jadi. Iya, saya malah nyasar, tapi sempat jadi. Sempat jadi. Jadi. Masih mending, gitu Jadi. kan nggak murtad-murtad amat. Iya, betul. Walaupun sekarang Iya. kayaknya murtad. Murtad ya, murtad total. Iya. Jadi lari dari itu pakem. iya, masuk PGRI kan? Ya, masuk PGRI. Nah, cerita PGRI itu kita Iya. belum pernah nih cerita PGRI siang tuh Oh, gitu. gimana sih rasanya gitu kan? Karena saya Aduh. anak pagi, Iya, saya iya. anak 1. Itu masuk gimana? Kalau apa ya? Kalau sekolah siang yang kita ini, sejauh yang kita alamin, ya terus terang, ya mungkin banyak orang yang mendengar image-nya ya kurang baik, apa segala macam. Tapi sebenarnya nggak semuanya seperti itu. Tapi memang pada saat sekolah di sana tuh, ya saya pulang malam terus. Pasti pulang malam terus. Siang dulu ya, pulang jam berapa? Masuk jam berapa ya? Ya masuk jam kan jam Satuan. 1, jam 1 masuk. Pulang tuh kan jam 5 kan. Iya. Nah, jam 5 tuh nggak pulang. Basis. Iya, namanya kan ngebasis gitu Iya, kan. Kita ngebasis, pulang. kita muter dulu. Oh. Standarnya ya jam 9 malam ya? Iya, ya rata-rata. Pulang jam 9 malam rata-rata. Jadi pasti tuh kita kan naik 913. 913 kan waktu itu nggak langsung, kalau yang langsung ke arah barat itu dia dari Istiqlal. Tapi Iya. kan sebelum kalau dari Pasar Baru muter dulu. Iya, temu Poncol. Iya, muter dong ke Senen. Senen. Nah, konyolnya lagi udah sampai Istiqlal, kurang penumpang, dia muter lagi. Gitu. Muter lagi. Jadi ya udah malam-malam muter 2 kali bisa. Itu bisa perang 2 kali dong Senen. Bisa, Mindo ibaratnya. Heeh. Kalau kata Mau makan catur Mindo. lagi. Iya. Tapi nggak ada yang Oh enggak, kan dulu udah kan ada, tapi nggak terlalu sering ketemu. Biasanya kan dulu ada apa ya? SMA 7. Oh iya tuh. Gambir ya. Terus ada 4 di sana juga gitu. Ya tapi Israel. ya Israel jarang, yang hampir nggak pernah ketemu kok. Oh, Di sana. nggak Lebih sering ketemu itu anak SMA sama Poncol aja udah. Tapi Jadi, ya jadi Om termasuk anak basis. termasuk dulu, tapi nggak lama. Itu nggak lama yang lama. Ya nggak lama, saya kan ngebasis itu mulai kelas 1, kelas 2 pertengahan. Nah saya udah, gue belajar deh, kasihan mak gue. Hijrah. Iya, hijrah lah gitu Iya, kan, iya. hijrah lah udah itu lah. Jadi pas pertengahan itu kan justru teman-teman tuh lagi pada ininya gitu. Makanya teman-teman sekarang itu yang lebih banyak terkenal ya pada saat 92 ke atas gitu. Yang teman-teman seangkatan gitu kan. Ngerasain ke gap. Iya, pernah. Ya, kalau nggak ngerasain nggak gimana gitu kan. Iya. Walaupun Iya. saya nggak Betul. terlalu sama, saya nggak Betul. terlalu ngebasis banget, tapi saya pernah gitu kan, namanya masuk ke gap gitu kan, Iya. walaupun nggak nginep gitu. Oh, kalau sempet nginep sih. Saya nggak Sempet dibotakin. Oh, saya sempet dibotakin. Oh, ketahuan sama Iya. Mama Be. Ya ketahuan banget. Nah, cerita itu pada saat milih akhirnya, kan kayaknya nih Om juga nggak terlalu milih pembangunan, ya berpikir gue nggak mau yang Iya. namanya ribut tawuran lah, atau Iya, atau, iya, memang atau betul. istilahnya gue anak baik-baik nih di waktu Iya. SMP-nya, makanya kan pembangunan kan. Di rumah sih bilang begitu, saya anak baik-baik. Karena dari SMP sih udah ada tawuran juga kita. Oh iya, Udah emang ada. Udah ya. ada SMP sama SMP. Oh, pengen lebih jauh lagi ke sekolahnya. Mau stop gitu kan, lebih jauh kan, lebih jauh lagi ya. Mungkin enak lah atau gimana gitu. Tambah lagi itu kan sekolah apa? Bisa dibilang dulu Favorit ya? favorit Empat ya. tahun soalnya. Iya, 4 tahun betul. Di sana 4 tahun Rawamangun itu. Nah, itu anak apa? Pas tahu milih akhirnya 4 PGRI, pulang ke rumah, Iya. nyokap bokap gimana? Nyokap bokap ya cuma bilang, ya udah lu baik-baik aja sekolah situ. Dia tahu Baik-baik. sebenarnya. Ya, mungkin pernah dengar juga gitu kan. Baik-baik aja udah, jangan ribut, sekolah yang bener. Kayak gitu. Ada tanda nggak selama 3 tahun di sana?
Alhamdulillah sih aman. Aman. Ya aman, cuma rasa-rasa ditabok sama polisi itu masih berasa. Itu Digebukin. Iya kan pas saat lagi ke gap itu saya salah posisi. Kan kita lagi tuh PPI ya kalau nggak salah, Pameran Produksi Indonesia tahun 91. Masih ada ya? Masih ada. Nah ributlah di bis tingkat dulu kan, 913. Mobil dimasukin garnisun. Nah masukin garnisun tuh mobil tuh udah popor dari atas, kita di bawah kan, turunin semua, turunin udah kita masuk di situ, cukur apa segala macam. Nah sialnya kan dimasukin, dioper tuh ke mana, ke Polsek Gambir ya. Itu pakai mobil bak setengah ketutup. Saya paling sini. Udah bulan-bulanan habis panjang jalan, yang lain mah aman. Itu saya ngerasain ya waktu ribut yang di ini nih, di mana, di Sunda Kelapa. Iya. Yang 2 bis. Ya untung aja gitu kan, pas udah ditahan gitu kan, satu bis yang ketahan. Iya. Itu yang pas pampresnya Patri. Oh itu Gara-gara ributnya di depannya dia sama Suropati. Habis, untungnya saya di belakang, jadi sisa-sisanya yang kena itu yang di depan-depan. Baru polisi datang, udah dimasukin polisi menteng. Itu untungnya kan. Ya udah. Nah, habis dari Polsek saya kirim lagi di Keramat. Berapa hari? Sehari karena rombongan. Ada sekitar 30 orangan lebih deh. Pulang ke rumah ya? Dijemput? Enggak, kan dari sekolah datang tuh. Ya alhamdulillah tuh. Belum tahu, cuma sebagian teman udah tahu, tapi orang tua kita belum tahu. Udah dari situ, guru udah datang, wakil kepala sekolah waktu itu Pak Purba ya kalau nggak salah. Pak Purba, dulu udah almarhum mungkin beliau kan kalau nggak salah tuh. Dia Pak Purba, udah kita akhirnya beliau ketemu sama pihak polisiannya, akhirnya kita bebas, ya sudah pulang sampai rumah ya sudah. Mulai itu botakin, bukan botakin sih sebenarnya, somplak gitu kan. Cepak ngehe. Cepak juga enggak, udah poin pitak-pitak aja udah. Ya udah dari situ kita pikir sudahlah. Belum terlalu masih ikut basi sebentar. Cuma teman ngingetin tuh, ya kan. Udah, lu nggak usah ikut basi lagi deh. Udah pelan-pelan aja lah. Jangan gini, kita benar-benar sekolah aja gitu kan. Ya udah, akhirnya jalan. Ya, ini sih yang cerita ketangkep tadi, saya sih nggak bangga, tapi bukan sesuatu juga yang membuat saya memalukan gitu, ya, karena pernah ada cerita. Betul, ya, pernah ada kan? cerita gitu. Setiap kita pernah cerita, di Budut tuh pernah cerita. Tapi memang terus terang, di Budut itu bentuk karakter. Ya. Itu betul, yang mau ceritanya. Orang mau bagaimana, mau nanti jadi baik atau buruknya, baiknya dia punya karakter, buruknya juga punya karakter. Ya, sama kayak saya, kan? Tapi sebenarnya apa namanya, dia ngerasain setelah dia alumni. Betul. Mentalnya. Iya, itu dia. Dia anak Budut. Betul. Kemana aja jalan lah. Iya, kan. Ya, ada untungnya, ya bukannya ini, ada untungnya anak basis itu dia diinin mental ya. Iya, kan? betul. Dia bisa menjawab atau mengambil keputusan cepat. Iya, betul. Iya kan? Betul sih itu. Dan nggak terlalu terkonsep gitu kan. Iya, artinya ya easy going aja gitu. Artinya ya udah mengalir aja gitu. Artinya kemanapun ketemu sama orang, ya dengan kata itu, ya dia udah punya karakter. Kemanapun bisa. Dan saya juga beberapa kali ya di bidang pekerjaan saya juga ya, kan saya sempat beberapa kali di pekerjaan saya itu ketemu sama alumni dan memang banyak yang udah jadi orang juga. Iya, banyak dari yang bawah sampai ini. Bayangin ya, dari yang tukang sapu, parkiran, ya, teroris, sampai yang level ya, belum ada yang jadi presiden aja. Iya, belum. Nanti kalau presiden dulu repot. Menterinya sih ada, itu dari SMA. Kalau di STM levelnya kayak mungkin jenderal ada. Betul. Dari jenderal ada. Yang saya dapat terakhir tuh ketemu. Nah itu setelah sekolah lulus. PGRI kan. Iya, PGRI. 93. Iya, betul. Itu kuliah. Sempat kuliah. Jadi saya tuh 93 lulus ya kan, habis lulus 93 tuh sempat ya kita stop lah. Masih warawiri gitu kan. Nah, terus 93 pertengahan saya kerja. Iya kan, kerja di arsitektur. Biasalah baru masuk drafter dulu, ya kan, suruh gambar, ngapus-ngapusin, pakai silet gitu kan. Nah akhirnya saya kuliah tuh sempet.
kuliah. Tolong nyalain lampunya. Kayaknya ini deh. Agak-agak gelap. Iya, nggak nyalain aja tuh. Nah ya. Nggak apa-apa, nggak usah dikat, muter aja diputer. Nah. Dulu ini. Cukup ya? Cukup dulu. Cukup. Kerangan nggak? Enggak. Kurangin dikit dah, 2 kilo. Dah. Ya, lanjut terus. Tadi terus, pas kuliah? Ya, saya kuliah di Emputan Tular. Enggak, nanti dulu. Setelah lulus, kerja. bisa? Oh, enggak langsung, pertengahan. Nganggur berapa bulan? Ada sekitar ya 6 bulanan, 5 bulan lah. Itu masih enak tuh, ijazah budut. Masih laku. Ijazah ya nggak tahu juga deh. Saya sih cuma 2 kali saya waktu itu bikin lamar. Tiga sorry. Satu melalui PO Box, ya kan? Dulu masih PO Box tuh, sekarang udah nggak zaman. Iya. Terus yang 2 datang. Nah yang 2 ini yang saya dapat. Iya. Gitu kan? Nah, saya yang salah satu saya dapat, saya kerja di konsultan arsitek, ya. Itu perusahaan luar punya. Singapura punya, ya kan? Ya, saya kerja di situ, udah saya jalanin jadi drafter tuh sampai 94, 96, ya kan? 96, nah 94 tuh saya kuliah tuh di Emputan Tular saya. Lulus? Nggak sampai lulus, sampai semester 6. Dikit lagi tuh. DO? Ya biasalah. Males pikir jauh juga gitu kan, di Pedati kan. Sama juga kemarin Bang Haji Bawi lulus kagak. Terus saya pindah lagi, kuliah lagi, ISIP lulus kagak. Ya, saya pindah juga ke UPI, terus? Universitas Persada Indonesia. Yang di Emputan Tular arsitektur, situ masuk juga arsitektur juga, ya kan. Yang YAI ya kan UPI YAI. Nah, saya di Kelapa Gading, Jalan Biru Laut itu. Kuliah di sana. Arsitek juga gitu kan. Nah, cuma kerjaan dapetnya enak nih. Nah, saya juga kan sambil ini nih, bisa dibilang freelance juga. Jadi kerja tetap pagi sampai sore, freelance ngerjain gambar. Kan udah punya mesin tuh, mesin gambar, meja gambar ya kan, udah punya. Banyak job, kuliah males terusin lagi. Ya sudah, tinggalin aja. Semester berapa? Semester 3 ya kalau nggak salah itu. Dan sekarang masih titelnya? Ya, titelnya ya setengah ya. ST, setengah teknik. Jadi nggak ada udah. Iya. 2 kali ya. Dua kali ya. Kita lulus. Iya. Bukan artinya nggak lulus karena kita males lah. Enakan cari duit. Iya. Gitu kan. Nah, lanjut setelah berapa tahun tuh di properti? Di properti saya di konsultannya itu ada 4 tahun, terus saya di propertinya ada sekitar 2 tahunan gitu. 2 tahun ya kan, 6 tahun, terus akhirnya ada freelance buka sendiri. Oh, punya buka sendiri. Bikin konsultan drafter. Drafter. Jadi buat hard drawing ya sama soft drawing. Sendiri. Karyawannya sendiri juga. Bendera sendiri. Wih, keren. Bendera sendiri. Nah, waktu itu masih mantep tuh kan. Iya. Masih banyak proyek apa segala macam dari bekas bos-bos juga suka ngasih. Kan lumayan kan. Sehari kita bisa ngejar 2 kalkir A1, ya kan. Dapat per lembarnya itu 125.000. Nah, dikaliin aja udah. Berapa tahun tuh bendera tuh? Bendera sih lumayan ya, ada sekitar 4 tahunan ya. 4 tahunan. Habis itu ya sudah tuh. Terakhir saya di di properti itu di 2000 ya, di 2001. 2001 sempat properti murni di lapangan itu di Cisarua. Jadi ya pulang begitu tiap hari. Nah, setelah dari situ baru saya pindah profesi, mulai tuh murtad itu. Tahun berapa? Murtad itu mulai tahun 2003. Ya, 2003 udah mulai tuh masuk ke manajemen parkir. Oh, Square Parking. Oh, enggak, dulu ada Sun Parking namanya. Sebelum akhirnya pindah beralih. Parking itu brand ya? Ya. Square Parking itu brand ya? Brand, betul brand. Terus? Nah, terus
pindah di itu di parkir, manajemen parkir, ya udah pegang lah sebagai manajer di ini manajer site, manajer lokasi. Iya, enggak itu ceritanya ngelamar bisa langsung manajer itu gimana ceritanya? Dulu ada teman di sana, dia bilang lu masuk aja, ada program MP namanya, MT, manajer tren. Artinya lu di sana kalau lulus lu bisa jadi manajer lokasi, ya kan? Kalau lu nggak lulus ya sudah, lu nggak ikut. Atau lu melamar bisa jadi anggota. Gitu kan. Karena ini perusahaan baru. Udah lumayan lama juga, udah lumayan masuk. Tapi sana. ada perekrutan untuk iya betul, kategori. betul. Ya, apa sih ada kategorinya? Ada kategorinya, ada artinya kategorinya S1 sih sebenarnya. Iya. Cuma pada satu acara masuk kualifikasi. Oh, iya. Masuk kualifikasi. Akhirnya tembus dah. Tembus, udah. Akhirnya jadi manajer lokasi. Nah itu ya kan? akhirnya mengerti tentang manajemen. Nah barulah di situ tuh mindset berubah. Nah jadi ini saran buat teman-teman, ya kan, jangan pernah takut dengan ilmu yang kita ambil sekarang. Iya. Karena belum tentu ilmu itu yang bakal kita lakukan nanti bekerja. Yang penting bisa apa aja udah, iya kan? Gunain logika. Betul, ya. betul ya. Yang simpel-simpel aja gitu. Terus? Nah terus dari situ manajer parkir naik tuh jadi manajer area kan. Nah, manajer area udah tuh di situ sampai 2007 balik lagi ke properti, tapi ke manajemennya. Manajemen building. Oh iya. Dulu di Pacific Place. Oh, jadi apaan tuh manajer? Supervisor building service. Jadi ya buat maintenance gedung apa segala macam. Nah, itu ranahnya kita. Lu ngelamar juga. Oh, karena ngeliat udah ini. Ya, ngelamar ya, bentar. Berapa tahun yang di manajemen parkir? Sebentar sih, setahun aja sih. Oh, ngambil ilmunya doang. Iya. Nah, dari situ udah tuh 2007 ya, 2008 ya sudah ngerjain apa aja tuh warawiri tuh. Sempet jobless juga kan. Jobless paling ada sesekali proyek yang gambar gitu kan. Nah, 2009 masuk lagi. Dunia yang berbeda. Security. Itu karena ngelihat manajemen building. Karena saya juga terakhir tuh, ya itu dari drafter, cuman karena saya masuk ke owner kan. Ya sama kurang lebih itu. Masuk ke owner, udah lu masuk sini aja, gitu kan. Akhirnya di situ skupnya banyak. Iya. Kita ngeliat cleaning service, security, ngeliat apa. Tapi saya ditempatin ke marketing promo. Oh gitu. Bukan ke yang building manajemen ininya untuk ngelola security parking atau apa security, kan clean gitu. Ya. Lu lanjut Om. Ya, nah dari situ pindahlah, saya masuk untuk ngelamar gitu kan. Kebetulan bekas bos lama saya di parkir, baik gitu kan. Nah saya orang baik ya, saya ngelamar, udah ikut aja. Ikut ya, akhirnya di security. Manajemen security. Nah, kita jadi di head office. Pengelolaan apa segala macam gitu kan. Itu belum mengambil PT di sana, udah ngambil PT atau belum perekrutan murni? Belum. Apanya nih? Security-nya. Udah ini project. Oh ya, subkon. Iya, udah mulai masuk project ya. Sampai di situ saya mulai sering tuh keluar kota tuh. Ya kan, sampai ke Sumatera, kemudian Kalimantan, termasuk ke Papua juga kan. Tentang apa? Ya, maintain security aja sih. Lebih banyak kepada ke manajemen, pengelolaan ke manajemennya. Karena kan di security itu kan ada user kan. Nah, user yang pakai security kita kan secara otomatis kita harus bagaimana bisa maintain mereka. Gitu kan. Terkait komplain dan lain-lain supaya kita bisa memastikan apa yang kita progres di sana tuh ya kan membuat mereka happy gitu. Kayak gitu. Nah, akhirnya itu dia security mulai mencintai lah. Itu dia security. Nih ngelola Bang Jago itu kan? Iya bener. Nah, iya udah pasti itu. Jadi kesana sih pasti ketemu lah. Apa ada interaksi, biar bagaimanapun kita ketika mau melakukan pengamanan satu lokasi pasti ada benturan atau ada apa gitu kan, atau gesekan. Kayak entertain. Gitu. Iya, kurang lebih lah. Nah, ya infonya kan bikin nih. Itu cerita gimana? Sampai punya ini perusahaan sendiri. Ya. Kita di 2015 ya, 2016. Saya resign.
Dari itu. Dari ya sebenarnya sih ya bos nggak ngizinin lah, karena buat apalah, nggak soal kemana-mana, kita bareng-bareng aja gitu kan jalan. Cuma saya pikir ya ada satu dan lain hal yang harus saya buat, ya sudahlah saya harus melangkah sendiri gitu. Melangkah itu belum punya PT itu. Belum ada, jadi ya udah saya tipikal gitu. Aku pengen resign, ya udah gue resign aja. Abis itu mau jadi apa? Ya ntar aja urusan belakangan. Anak ibu. Simpel aja. Kadang ujung-ujungnya udah dah anak istri, yang penting udah enak lah gue gini nih. Ya gitu, ntar ada jalan. Ya kita jalanin aja gitu kan. Kan gini ya konsepnya. Selagi lu mau berikhtiar, selagi lu mau berdoa, ya kan, berusaha sama berdoa, udah pasti ada. Iya. Gak perlu nunggu keajaiban. Iya. Kayak gitu, Iya. pasti ada. Nggak nunggu kajian. Nah jadi kan ya emang hampir rata-rata setiap saya keluar itu gitu. Setiap saya keluar dari kerjaan, saya nggak pernah memikirkan saya udah dapat kerjaan, itu nggak pernah ada. Jadi gue mau keluar karena gue merasa begini gitu kan, atau ada satu dan lain hal yang nggak perlu secara gamblang diceritain. Ya sudah, gue mau keluar aja. Ya sama, ya mungkin kayak gini ya. Aku udah nguasain semua, kayaknya nggak ada tantangan lagi. Aku udah capek nih, udah kayaknya nggak. Jenuh gitu ya? Jenuh kan. Kita keluar aja, kali aja ada tantangan baru. Yang belum tahu kita ada tantangan gitu. Iya. Ya mungkin kurang lebih ada salah satu di situ. Nah akhirnya ketemu beberapa teman, ya kan. Ya karena mereka juga kenal kita, ya kan, tahu kita, cara kerja kita, dia paham juga segala macam. Yuk kita bikin PT. Nah, terus gimana? Gini. Udah kita jalan aja. Oh ya sudah, ayo. Udah. Duduk hari pertama di PT, duduk hari pertama dibentuk, job itu datang. Wallahu alam. Kita nggak pernah tahu. Iya kan? Jadi ketika baru bikin ya sudah ada project. Nah, PT itu bergerak di bidang? PT itu bergerak di bidang ini, manufaktur ya. Awalnya? Iya, ini yang PT owner kita gitu kan. Ya, akhirnya ya mereka kerja sama kita kan. Ya, enggak Om, yang Om bendera ini? Oh, kosong. Ya, security, ada security, ikut sama teman ya, kemudian akhirnya bentuk sendiri gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang memang harus, ya udah kita bikin sendiri deh. Iya, gitu itu kan. bergerak di bidang security sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Tadinya emang nggak ada anggota ya? Oh, nggak ada. Cuman bendera tuh sama ya beberapa orang kita head office, ada berempat ini. ya. Iya, betul. Itu udah, terus ada project ya udah jalan. Nah, itu perekrutannya gimana? Ya? Perekrutan orang. Perekrutan orang gini. Jadi kan memang karena sebelumnya kita sudah memahami bidang SDM ya di parkir sama di security, jadi kita paham bagaimana pengelolaannya. Artinya ketika memang ada satu lokasi yang memang membutuhkan tenaga security, kan ada dua konsep, rekrut baru atau ganti bendera. Iya, ganti bendera artinya orang yang sudah lama di sana cuma ganti kontrak aja ketemu sama kita gitu. Akhirnya kan simple gitu kan. Iya, atau ada rekrut baru. Jadi kayak gitu. Pengelolaannya seperti itu. Betul. Jadi pada saat tawarin lu mau ini nih, kayaknya gua sama PT ini nggak ini, coba lu pakai bendera lu. Iya. Nah, ya udah sekarang kalau paling permasalahannya adalah manajerial SDM. Betul. Karena ngerasa komplain bendera ini akhirnya ganti bendera, tapi orang-orangnya itu, tapi kita yang sortir. Betul. Ini yang bagus-bagus lu gue pertahanin. Iya, betul. Yang kurang ya tinggal diganti, kemudian coba dilatih mereka gitu. Kayak biasanya ya kan yang kita nggak tahu nih. Kan masalah kan tetap salary. Iya, betul. Biasanya kalau saya sebagai anggota kan ujung-ujungnya, gue ganti PT. Turun nggak atau naik nggak gitu. Nah, itu kan biasanya. Betul, itu salah satu yang kita punya konsep, ya kan. Ya ini memang sedikit idealis konsep ini. Artinya apa yang menjadi hak buat anggota, kan manajemen bayar kita. Ya sudah, bayar saja sama anggota, ya kan. Jadi memang pure, kecuali potongan-potongan yang seperti BPJS, itu kan regulasi. Artinya anggota juga punya kewajiban untuk bayar gitu kan. Nah, selebihnya itu nggak ada cerita kayak gimana. Nah, sekarang berapa tahun nih sampai sekarang? Sekarang ini sudah tahun keempat, jalan kelima. Dengan bendera nama Azura Jaya Mandiri.
Kok kayaknya nggak serem-serem amat. Oh, nggak perlu serem buat jadi seorang security. Security sekarang harus ganteng-ganteng, namanya Bukan, cakep-cakep, namanya pun harus bagus-bagus, gitu. karena gini, konsep mungkin gini, orang lebih ini kok nggak ada guardnya gitu kan. Biasanya Iya, kan iya, ada iya. security guard, Iya. terus ada apa guard gitu kan. Kalau buat kita sih nggak, buat kita ya sudah, kita buat yang iramanya enak aja. Bahkan ada orang pernah bilang, loh kok nih PT-nya kayak mirip-mirip transportasi. Kayak gitu kan, nggak ada gara-gara aja gitu. Di belakang layarnya siapa? Oh. Biasanya kan ada. Enggak sih, enggak. Kita pure berempat. Oh, Kita kirain belum. biasanya kan yang megang-megang itu kan yang Enggak. Kalau secara konsep memang security di bawah kepolisian. ya. Di bawah kepolisian. Jadi seperti perizinan apa segala macam ini mengarah ke ininya, apa namanya sih, ke secara regulasinya. Iya. Itu memang di bawah kepolisian. Artinya kita juga ada SIO yang diterbitkan dari Mabes Polri. Ya. Gitu. Jadi terkait sama yang sebenarnya di security Backing itu lah, bahasa backing. nggak perlu ada hal seperti itu. Kirain saya pasti backingan si A. Oh, enggak. Jenderal A yang Enggak megang seperti ini, itu, gitu kan. enggak Nanti seperti mungkin itu. dia juga termasuk dia yang bisa. Nggak ada, kita pure murni ya. Tapi ada kan yang Ya, model itu banyak. satu dua yang mungkin. Tapi memang standar kan security profesional itu apapun yang dilakukan segala macam, hal itu bisa dikatakan hampir tidak terpakai ya di implementasinya. Sekarang sampai sekarang berapa proyek? Proyek masih dikit, cuma ada sekitar 25-an lah. Ya lumayan ya, 25 dengan SDM? SDM masih dikit juga, paling sekitar hampir 500 lah. Wah, gede, ngelola Bang Jago itu semua. Tapi ada pelatihan pasti. Pelatihan Tapi, sih ada, pelatihan ada. ke Lido kemana? Oh, pelatihan gitu. ada, enggak ke Lido. Sekarang udah nggak ke Lido lagi kan, jadi udah banyak perusahaan security itu yang punya tempat pelatihan sendiri. Oh. Biasanya kita kerjasama sih sama mereka. Oh, Iya. ini udah, wah kayak gitu. Tapi regulasinya tetap sama. Regulasi Untuk tetap. yang ini anggota kan. Iya betul. Jadi lebih kepada manpower supply ya. Nah, manpower supply kan kita bukan hanya sebatas kita supply saja, tapi kita kelola. Gitu. Kita kelola dari mereka pelatihannya apa segala macam, kemudian pelaksanaan daily-nya sehari-harinya itu kita yang monitoring juga. Syaratnya gimana tuh jadi? Simpel aja sih. Oh, Syaratnya ya. Mau kerja, mau kerja tentunya pasti kan ada syarat-syarat juga yang terkait sama fisik gitu kan. Iya. Misalnya usia maksimal di 35 tahun untuk anggota, kemudian juga kan tidak bertindik, tidak bertato, kemudian tinggi minimal untuk laki-laki 168, perempuan ya 160 lah gitu. Lulusan minimal SMA atau sederajat gitu kan. Ya kayak pakai C kan sederajat juga. Iya. Jadi jangan sampai orang kita membatasi yang pakai C nggak bisa ikut karena memang tidak formal sekolahnya, itu nggak bisa juga gitu. Oh. Tetap kita tampung. Yang Tapi penting tiap tahun buka perekrutan. kita sih bukan tiap tahun, sebenarnya tiap hari gitu. Oh, tiap tiap hari hari. memang ada, karena kan memang security itu bukan pekerjaan yang langsung dibutuhkan tiba-tiba, enggak gitu. Prosesnya ada. Jadi ketika dia masuk ya kan, ini bisa jadi waiting list gitu. Oh, Kan kita latih dulu mereka. Iya. Ya kan, jadi Pernah ketika tuh. sudah tempat kosong baru isi. Ya pernah. Pernah juga. Anggur lama. Ya bukan nama-nama, mungkin jiwa saya bukan budut banget kali itu. Oh, gitu ya. Mental lapangan saya belum terasah banget gitu kan. Ya pernah nganggur, ujung-ujungnya saya mau ngelamar jadi security itu kalau nggak salah tuh di deket itu dah. Di mana, di deket Mabes tuh yang di belakang tuh ada tuh. Oh, situ. Iya, akhirnya udahlah. Pernah juga saya ngelamar di sono di DPR. Oh, DPR ya. Security DPR tuh apa namanya? Pamdal. Pamdal ya. Pamdal itu kan dia masuk ke sekretariat dia. Iya. Sekretariat. Ya. Karena uak saya ada di sana. Oh gitu. Iya, latihan tuh muter, Sayangnya nama saya keselip.
Oh, Nggak tahu, ya. taunya saya nggak dipanggil-panggil lagi. Ya Tuhan mah tahu, mungkin bukan takdir security nih. Iya, tapi kan lumayan di situ. Lumayan, betul, Bisa siapa? jadi PNS. Betul. Waktu zaman itu ya, Iya, Pamdal. betul. Sekarang Pamdal saya itu nggak bisa. tahu. Kalau sekarang kan dikelola juga sama Karena, security. karena ada yang saudara saya juga di situ di Pamdal itu jadi staf. Oh, jadi staf. Iya, kuliah segala bla bla bla. Wah. Banyak sih sebenarnya anggota saudara di DPR, tapi ya levelnya itulah. Iya. Nah, lanjut ke situ. Nah, ini kalau kayak gitu bisa dong nih ya teman-teman buduters yang tapi ya sesuai dengan Ya. ini ya Persyaratan. ya, bukan karena lu anak budut tentunya lu bisa tembus saja. Iya, betul. Profesional ya. Betul, profesional ya. Kita juga tetap harus jaga nama baik juga kan. Iya, jangan mentang-mentang ini. Oke, nah itu akhirnya alhamdulillah punya usaha. Alhamdulillah, Sampai sekarang usaha. sendiri mandiri. Nah, balik lagi nih ke sini nih. Warkopnya 2 zaman. Ini ceritanya kayak gimana? Tadi dengar-dengar cerita anak bilang, "Pak, ih papa." Saya kaget kan. Tapi nggak masalah sih, karena dia anak SMA 1. Iya gitu. Tapi Kalau dia saya mau manggil papa baba. Itu dia kan. Manggil baba aja lo. Di pas PSBB nih pusing nggak ada ini, pengen dong ini belajar usaha. Nah itu cerita gimana tuh? Bener nih, ini versi anaknya kayak gini, versi bapaknya kayak gimana? Ya sebenarnya udah lama sih sebelum PSBB ada. Udah sempet ngobrol-ngobrol karena kan bocah ya, udah senang gitu kan Ini anak ngobrol. berapa sih? Ya, anak kedua. Anak kedua. Berapa? 2 saudara. Oh, cuma ya, 2? 2. Yang satu kakaknya udah kuliah, nah ini dia masih SMA kan. Nah, jadi dia apa ya, udah lama sih. Kita udah sempet jalan berdua. Saya sama dia tuh kalau jalan warawiri, naik gunung berdua. Oh. Jalan berdua. Abangnya juga sama? Abangnya beda? Enggak, beda perempuan. Beda karakter. Oh, perempuan. Jadi lu jalan dari ya kayak misalnya dulu lagi SD, ya saya harus nganterin dia terus ke Senayan. Nonton Persija. Bola banget. Iya, bola banget gitu kan. Terus naik gunung juga udah, jadi ya sudah inilah. Apalagi juga kan dia itu sebenarnya sebelum rame-rame yang kayak sekarang nih buru tapi segala macam, dia udah lebih tahu duluan. Waktu dari SMP dia udah lirik-lirik gitu kan, udah jadi buduters gitu. Dan dia tuh belum tahu saya anak budut. Oh. Nah itu dia tahunya gimana? Tahunya waktu lagi beres adalah ketemu raport. Di situ SMP Kiri 4, lihat Jalan Budi Utomo nomor 7. Dia kelas berapa? SMP kelas 1 naik kelas 2 deh kalau nggak salah. Oh, tahu itu. Ya, karena saya nggak pernah cerita. Nah, terus waktu itu dia ngomong apa? Ya udah, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba dia bilang, bahkan waktu pertama, saya kan memang medsos nggak terlalu ini ya. Iya. 2018 tiba-tiba dia bilang, "Pak, Papa kan 913. Iya, kenapa? Nggak ikut mubes." Emang apaan mubes gitu kan? Itu mubes ada mubes 913 di puncak, ikut. Nah dia yang maksa. Jadi dia sebelum jadi anak budut udah kenal alumni budut. Nah akhirnya tanyalah sama teman, emang benar ada mubes kayak gini ya? Ada benar gini-gini ya? Udah ikutlah ke sana. Udah saya ikut jadi peserta. Ikut ke sana sama teman bertiga sama dia. Yang tadinya dia gaul jarang ketemu atau misalnya ngongko di alumni. Iya, baru kemarin itu? Iya, betul, itu pertama kali, 2018 saya baru ketemu pertama kali, dari semenjak lulus. Padahal saya 1-2 sih pernah ketemu gitu kan, ya, yang lainnya pernah ketemu juga. Nah akhirnya dari situ udah mulai buka jaringan kembali, akhirnya ya ketemu lagi sama teman yang lama, ketemu lagi gitu kan, mulai lagi Pak. Dulu udah saya nggak terlalu gimana, kayaknya udah ngurusin kerjaan aja gitu. Iya, masa lalu lah. Betul. Ya sebenarnya nggak masa lalu juga, karena ya saya bilang tadi ngebentuk karakter situ. Iya. Dan akhirnya udah kesana baru tuh pas di Mubes 913 ketemu ya kaku. Siapa gitu. Iya. Biasanya udah lupa kan. Kenal muka, betul, nama enggak. Betul. Apalagi satu basis. Betul. Gitu. Kadang pengen ngomong takut salah akrab segala macem. Paling ada beberapa temen yang masih nggak terlalu banyak berubah lah. Udah saya beraniin dah, gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol ya
sampai sekarang gitu kan. Akhirnya punya Komunikasi. grup WA, Iya. tapi Facebook kan enggak. Gitu. Iya bener. Nah itu anak milih akhirnya gimana tuh setelah udah akhirnya dia dari pindah. Dia milih SMA kan? Iya betul Milih betul. SMA. Sebenarnya bukan milih SMA, dia ngotot itu masuk di STM. Dan dia nggak peduli sama cita-citanya. Tadi cita-citanya apa? Cita-citanya masuk Budut. Oh, Dia nggak peduli, lu mau jurusan apa, nggak peduli. Lawang kita kan masuk, saya tidak tarik itu. Padahal ponakan saya STM 1 masuk, saya yang masuk dulu. Dulu kan belum online, jadi kita ketika ketemu, saya ketemu sama bangunan tuh sama Pak Sadino. Nah, masih kena. Oh, Pak Sadino. Ini siapa ya? Ponakan Pak. Yakin lu masuk sini? Ya udah, mana sini berkasnya. Gitu kan. Udah sama Pak Sadino, masuk lulus tuh bocah. Nah, pikir bisa nih. Iya. Kan ternyata ketat sekarang kan harus online segala macam. Iya. Tanya, lu jurusan apa aja yang penting masuk. Pilihlah. Tuh, pilih yang dari tertinggi. Jadi pilihan kan ada beberapa pilihan tuh. Nah, banyak, Dia pilih dia bangunan, terus Multimedia TKJ. aja ada, iya. Terus sama mesin. Jadi yang mana masuk terserah. Gitu kan. 2 apa 3 deh saya lupa gitu kan. Udahlah. Terus kita pantau terus kan malam. Wah, selamat nih, selamat. Lama-lama hilang. Nah, akhirnya pindah di jurusan yang selanjutnya tuh. Tetap akhirnya nggak kesampaian. Ya sudah, saya bilang. Ya tetap tujuannya pengen ke Budut terus. Jadi Itu bisa dibilang ke BM kan? iya, Akhirnya pindah ke sana. SMA. Betul, ke BM tuh. Ke BM itu udah ke sana tetap ngaco. Wah, ini nggak pindah ke Budut bisa stresnya anak, bisa gila kan. Dan sekolahan orang dicoret-coret tulisan Budut. Kan goblok. Enggak cerita, jadi ya. Dia kayaknya tampangnya kalem banget. Tadi ngomong juga. Iya. Nah, kita suruh bayar chat. Ini bapaknya ngelotos mulu. Lu tadi gue tanya baru jawab. Akhirnya udahlah, ya kan. Udah pindah, tes kali gagal. Terus akhirnya kedua kali tes, ya kan. Alhamdulillah dah, ternyata masuk gitu kan. Ya sudah, berarti bersyukur kan gitu kan. Karena dia bilang emang tes susah banget mana? Karena dia susah yang pertama gagal, kan ada kesempatan yang kedua tuh belajar lagi, ya sudah. Belajar bener dong, masuknya bener ya? Bener. SM1 bener. Oh, pinter lo. Bener. Nah, akhirnya tetangga nih, masuk ke tetangga. Nah, itu kita tarik sama tadi pertanyaan. Ini kok ada warkop gitu kan? Iya kan? Nah, akhirnya ya udah lama tuh. Ya karena lu punya zamannya sendiri di Budut, gue punya zamannya sendiri di Budut. Yuk kita bikin 2 zaman. Oh, 2 zaman. Nah, 2 zaman itu adalah tetap ada kisah Budutnya. Ada, makanya kan pakai doa. Oh. Duet. Iya. Kalau nggak 2 doang. Iya kan, makanya pakai ejaan Budut gitu kan. Doa zaman gitu. Nah, ini sebenarnya permintaan anak juga usaha ini. Permintaan anak keinginan saya. Jadi dia minta, saya juga ingin gitu kan. Artinya klop lah, ketemu tuh gitu. Ya sudah. Kalau kayak gitu kita bikinnya konsepnya tadi cuma kontainer tok, kemudian ini nggak terlalu sampai kayak gimana. Akhirnya udah gini-gini, terus akhirnya saya bilang, ya udah panggil deh, kalau gitu buat coret-coret ya panggil orang. Terus dia ngomong, kan papa bisa lukis, kan papa bisa gambar gitu kan, dia bilang gitu kan. Lah, dosa. Gambar orang dosa. Dia keluarin yang YouTube UAS. UAS sampai Ustadz Hadi Hidayat lupa deh saya. Dikeluarin. Yang penting tidak dalam bentuk ini. Lengkap. Ya lengkap sama apa sih namanya sih? Mirip banget. Ya 3 dimensi lah. Gitu kan, 3 dimensi kayak mirip-mirip ke bentuk kayak patung apa segala macam. Ya kan? Nah, itu saya berani-beraniin diri gitu kan. Saya bikinlah tuh. Gambar pertama gitu kan. Gaya-gaya pals ini. Model-modelnya Yesus Palace. Jadi ya inilah jadinya gitu kan. Tuh, kiri Iwan Fals. Iya, benar. Komari Irama. Iya. Emang suka dangdutan? Nah, ini termasuk juga 2 zaman, dua genre. Oh, Bukan iya, 2 genre lagi, ada reggae-nya juga. Rolling Stone. Yes. Benyamin. Bob Marley. Iya. Beatles banyak nih Beatles. Anak Budut Beatles banyak. Banyak. Banyak Palace. Mick Jagger juga. Iya. juga. Mau bikin Guns N' Roses kayak zaman dulu.
Wis, mantap. Ini anaknya nempelin mana nih? Enggak sekalian aja. Ada dia tuh garis-garisnya. Bikin. Tapi nggak berani stempel budut. Wow, kita lagi tuh sempet di ininya kan saya dibikin dua model bangku nih. Itu ada budut 145. Tadi yang mau bikin. Ternyata kursinya kursi bikin sendiri kita. Iya. Nah, tapi ini stiker ya? Iya, stiker. Nah, ternyata bentuknya nggak lurus yang kayak begini nih. Gitu. Itu udah sampai kita bikin stiker apa ya ininya. Udah kita mal segala macam gitu. Sampai sisanya masih banyak ya tulisan budut. Pantes, enggak, gitu. Bukan, saya kan nggak tahu, baru tahu. Gitu. Keren nih interiornya. Ternyata babenya arsitek, walaupun nggak lulusan arsitek. ST setengah. Iya. 2 kampus malah. Keren. Iya benar. Gitu ya, itu kita bikin konsepnya, ya kan, udah kita namain 2 zaman. Udah sepakat, oke, setuju sudah. Ejaannya udah sampai kita ini juga kan, ejaannya kayak gini 2 zaman. Iya. Karena duet gitu, buaya duet. Setidak-tidaknya ngasih, ya kan. Betul. Ngedidik anak ya, dengan langsung membuat betul. sesuatu. Jadi kan sekarang nih udah nggak zamannya teori. Iya. Ya kan, lu ngelakuin apa ya lu prakteknya harus tahu. Karena pekerjaan itu bukan teori. Ya, cari duit juga bukan teori kan? Mumpung ada rezeki ya, iya. Rezeki ada lebih anak mau ya udah ya kan. Betul, jebret itu. Lu nggak kuliah, yang penting lu udah bisa ini. Iya. Bapak lu juga kuliah setengah-setengah. Iya, benar. Yang penting ada nyatanya. Betul. Nah, terus kedepannya kayak gimana? Kedepannya sih ya pengen ekspansi. Pindah lokasi. Ya, bukan pindah lokasi, ekspansi nambah lokasi. Oh, ada yang nambah lirik. Lirik ada ya, tetap kan kembali ke budget juga ya. Kita lagi masih kondisi kayak gini juga. Ya kan? Itu ada tempat sih udah ada beberapa sih yang sempat kita lihat. Ya, pasti ekspansi kita perluas sih. Karena kan saya juga sama teman-teman yang kerja di sini, ya kan, mereka aset kita. Jadi kalau misalnya lu udah tetap lu sini nggak usah kemana-mana, nanti kalau ada ekspansi ya udah lu pegang satu store kita atau apa gitu. Ya Om Gung, saya ngerokok dulu. Iya nggak apa-apa. Nggak ngerokok? Nggak ngerokok. Alhamdulillah. Saya juga nanya sama anaknya kan. Saya doyan kopi. Biasanya kopi ngerokok. Lu ngerokok nggak? Mumpung nggak ada babel lu gitu. Ya kagak gitu. Yang bener. Enggak dia. Saya tahun. Tapi ngopi ya masih? Ngopi. Malah udah kayak ngongkong. Yang murni sekarang. Oh iya, kopi main pahit. Iya. Ngomong-ngomong kopi, bikinin dong Japanese luwak. Japanese luwak. Luwak ya. Ini teh. Oh, kemarin saya ke kedai. Bukan kedai itu, warkop. Katanya dia punya ini, dia bikin teh itu. Teh apa sih namanya? Teh telur. Teh talua. Oh iya, talua ya itu. Dari apa? Aceh itu apa? Dari Padang. Padang ya. Wah enak juga ya, itu dia juga orang-orang yang tadinya ya murtad juga sih dari itu diaduk. Cuma memang kita sih lebih ke kopi sih. Ya talua ya Padang itu. Ya campuran. Nah, ini ngopi juga kan, Bang? Udah lah, saya udah banyak nih 2. Kopi luwak. Kembung saya bukan kopi pahit ya. Iya, kopi pahit tapi enak. Coba kan nanti rasain aja. Ini luwak. Luwak liar. Tawarin ini, udah. Anggap aja nih endorse-nya banyak. Iya, nggak apa-apa. Biar ngerasain juga, kan biar bisa cerita juga sama teman-teman rasanya di sini. Nah, banyak nih teman-teman yang udah mulai kesini. Banyak sih. Iya, kemarin saya ngeliat banyak ya. 13. Dan 13 terus sebelumnya juga kan ada juga tuh ada beberapa teman dari 82 juga ada. Terus dari Cus juga ada gitu kan. Udah ngumpul di sini aja. Karena ya saya sih sama bocah ini kan sepakat juga. Udah ini kita buat apa alumni Budut atau memang yang apa anak-anak Budut yang kesini kita diskon. Ya, jadi ada diskon, betul, ada promo. Saya bilang jangan terlalu ini aja, bukannya ini sortir dulu. Banyak promonya lumayan gede kok. Udah saya tahu.
takutnya banyak penyusup Om, kita nggak Iya. tahu. Betul. Nah, Ya, yang saya sih ngaku-ngaku. betul. Saya sih kembali kepada niat baik aja. Makanya saya nggak terlalu expose sama orang kayak gimana. Tapi pada rekan-rekannya, lu main sini, ya udah lu main aja dulu sini gitu kan. Nah, saya ngelihat Jumat Berkah. Nah, programnya kayak gimana? Iya, itu belum diulas tuh Jordi. Jumat Berkah gimana itu? Kan free buat Gojek ya? Iya, Jumat Berkah sih memang kita ada kopi gratis buat Gojek tuh. Jadi setiap minggu ketiga, ya kan hari Jumat ya mereka ngopi di sini sama ada cemilan lah. Kue-kuean gitu kan, kayak ada lemper, kayak ada Banyak risol, respon banyak, bagus. Respon sih alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus. Ya, iyalah, berbagi lah. Berbagi, gitu, betul ya. Kita kan ada rezeki gitu kan. Ya, Ya, kenapa biar enggak berkah gitu, lah. betul. Ya rezeki juga kan ada haknya orang lain. Enggak 100% di kita. Sekarang saya banyak ketemu budut yang hijrah nih. Karena budut yang hijrah itu pasti dia sudah ketemu makna hidup. Iya, biasanya. Makanya saya sempat ya bersyukur tuh ada pengajian, ada apa. Mungkin mengingat masa lalu, Iya. kok gue gini banget. Ya mungkin juga karena usia ya. Usia kan semakin kesini ya mau ngapain lagi sih? Ya. Saya aja tuh kemarin liputan setengah enam dadakan tuh sama Ketum 806. Alumni 2002. Itu setengah enam pas azan udah gelisah dia. Saya baru tahu dia gelisah itu pas saya lihat rekamannya. Oh gitu. Gini, mau saya tanya gini. Nah, kode kan. Dia pas terakhir mau closing gini. Udah ya. Gue mau sholat. Maghrib mepet. Anjir. Alhamdulillah. Ya, malah wah kan. Ih, kaget gua. Sebenarnya dari dulu juga udah banyak udah banyak yang kelihatan gitu kan. Biar di budut itu kayak gimana anak-anaknya. Itu kalau pas lagi waktunya sholat keisi terus itu musola depan, masjid depan. Kalau itu mah saya tahu kalau anak basis syaratnya kan satu, ya kan, ya biar aman selama tujuan. Keduanya kalau di dalam bus gitu, jangan godain cewek, jangan ngapain cewek. Iya. Tarsia lu. Iya. Ada etika. Iya. Itu. Udah makan belum bang? Udah. Ini ada nasi goreng ini, enak nih pelanggaran. Jor. PA Kenyang kan jadi YouTuber. Apalagi YouTuber review makanan. Saya nggak nge-review. Iya makanya apalagi dari tadi saya nggak ngambil spot kayak gini. Nasi goreng. Papa kue tiaw. Saya nggak wah sama ini. Itu kalau gua nggak ada. Karena saya bedak-bedak. Gua podcast aja. Kenapa? Gua nggak bisa kalau nyari-nyari ini. Gua bukan orang sinematik. Ya. Kayak gini. Aku lama-lama. Udah gitu aja. Taruh kamera, kita ngobrol. Iya, Bebas aja dah kita ngobrol. Yang penting ada kode-kodenya aja. Iya, Kan iya. dari sisi positif aja. Gimana Iya. caranya? Ini loh, Betul. ya kan? Mungkin ya lu udah banyak ngelihat dengar yang negatif, Iya. channel YouTube banyak dengan Betul. Iya, dilihat Tapi, aja iya. gitu kan. Iya, karena yang enak kan kalau ngobrolin tentang masa lalu, Betul. tentang itu kan sama kita doang. Iya, nah iya. Karena kalau misalnya cerita sama lain itu nggak akan nyambung. Satu nggak nyambung, keduanya apa ya gitu kan? Nggak ada ini ya. Bukan maknanya. malah saya mikirnya istilahnya yang lain-lain termotivasi. Iya. Anggaplah kayak gini, jadi yang akhirnya nanti yang tawuran itu malahan bukannya Iya. di Jakarta, Betul. daerah, karena daerah banyak Betul busnya lihat. masih ada, Iya. Betul. bus masih ada, Iya. mungkin dia meranjak darinya, Iya. tadinya Kopabun, dari Beca, Kopabun, terusnya Iya. akhirnya masuk Metro Mini-nya, Habis akap lah. iya, iya. Nah, belum nyampe kan kalau kita kan dari metro, Iya. bus gede kan, PPD, Iya. distingkat, Kereta. sampai akhirnya kan sekarang udah rapi. Ah, betul. Mereka ngeliat pola, wah nonton YouTube ini pola itu yang akhirnya dia di daerah yang ini, itu yang kita seremin kapan ini kan? Betul. Itu, ya itulah yang
kenapa ya? Ya itu mah hak mereka sih yang ini. Ya, Itu betul. yang Tinggal mereka bagaimana menilai gitu kan, bagaimana mengambil kesimpulannya aja. Ya, tapi pada dasarnya sih ya kita yang apalagi kita udah orang tua ya, ngerasain, aduh jangan deh, jangan seperti dulu gitu kan. Orang yang bisa bilang di jalanan sampai luka, sampai kayak gimana gitu kan. Lihat Amit-amit sendiri, Bang Bayi, iya. iya. Amit-amit lah, udah jangan sampai. Jor, ente karena akrab sama Babe ente dari kecil jalan terus naik gunung, bokap ente udah ngeliat nih karakter. Coba kalau jauh, Waduh. nggak ada nama budutnya walaupun bukan nggak ada, gue tahu dah. Jangan dah lu pindah ke sini aja. Bener. Itu karena wah udah gue percaya nih anak Iya. gue udah bisa mandiri, gue lepas. Itu pun masih tetap dipantau terus. Iya, kan? Kalau Ya, nggak saya mah udah pantau larang-larang terus. mulu. Nah, udah sulit gitu. Orang melihat tuh sebagian besar tuh sisi buruknya. Iya. Padahal banyak sisi baiknya juga. Sisi- Sampai kan dulu ada yang tahun berapa itu yang juara panjat tebing juga Banyak. di Budut gitu kan. Anak Sebenarnya Budut. sih saya pengen ikut tuh banyak, cuman karena saya sendiri ya saya nggak bisa. Kalau Jadi harus cari partner. ya, partner nggak, ya kan harus kayak gini. Iya, bener juga. Beda. Iya. Kalau saya mau hitungannya kayak Raffi atau Halilintar, Iya. mah tinggal lu sono, ntar nih duitnya kayak gini. Lo sendiri, ya kan? Itu, walaupun ada iklannya. Iya, nanti teman-teman Budut yang harus bantu nge-like, subscribe tuh. Nah, ya bebas lah. Saya emang nggak terlalu. Sekarang dulu kemarin mana awal-awal mungkin lebay, ayo lo gini-gini. Sekarang mah bodoh. Yang penting nih apa ya istilahnya? Biasanya era yang paling kita banggakan dan banyak historinya itu di era SMA. Iya, betul. Ya kan? Iya. Memori kita tuh kuat di Betul, situ. Betul. Beda halnya dengan SD, SMP, Iya. ya kan? Terusnya kuliah kita udah nafsi. Betul. Karena di SMA itu masa pencarian jati diri. Nah itu kadang-kala kita berpikir kayak gini, ya kan? Cinta alma mater itu, gimana kontribusi ke mereka? Iya, betul. Saya nggak bisa istilahnya Betul. langsung ke sekolah kayak gini. Betul. Ya setidaknya memberikan sesuatu ya citra positif lah. Iya, betul. Walaupun emang ada sisi negatif, yaitu sisi negatif Iya. pengalaman yang nggak full Betul. gara aja. Betul. Gitu. Tapi sekarang nih saya udah melihat juga banyak sisi positifnya dengan perkumpulan alumni basis gitu kan. Jadi hampir rata-rata mereka ketika mengadakan milad, ya kan, itu ada acara pasti di situ ada diselipin sumbangan buat anak-anak yatim. Iya. Ya baik anak-anak yatim sama teman-teman yang udah terdahulu ataupun misalnya kalangan terdekat dan itu di jalan. Dan apalagi sekarang udah kita punya ambulan gratis. Iya, ya, Budi Janais ya, Nah, Budi itu. Janais betul. Itu yang nggak hanya anak budut, umum Iya, pun bisa. betul, umum juga bisa, betul. Ya, itulah suatu pencapaian lah, Iya. gitu kan. Ya kita coba membranding image positif gitu. Iya. Walaupun di negatif masih ada. Pasti ya, betul. Susah Pasti kan ada. kita mau betul nggak ngubah. bisa ngilangin. Oh. Ya ibaratnya kalau sesuatu itu yang ada warnanya itu yang nggak akan hilang biar bagaimanapun. Iya. Oke. Ya, sekarang closing aja ya sedikitnya. Iya, boleh. Nah, itu kasihlah motivasi lah Iya. buat mungkin pelajar atau apa, alumni ya tentang ya perjuangan Om lah sampai sekarang memiliki setidaknya satu perusahaan security dan lagi mengembangkan usaha warkopnya dengan anak. Iya, silakan. Dan saya benar-benar makanya kemarin saya dapat info itu saya tertarik banget pada saat saya dengar itu yang ini anak SMA 1 masih pelajar. Hah, bener ya kan? Tapi bapaknya alumni. Wah, udah tinggal cari schedule nih kapan saya bisa kesini. Untung rumah dekat gitu. Kalau jauh-jauh ya sorry ya. Nunggu aja. Saya masih banyak janji nggak janji sih. Saya pengen liput ASI BB udah ketemu tapi waktunya aja. Iya, benar. Saya telat. Silakan Om sambil ini tuh. Iya. Nih sambil ngopi. Kita cobain ini aja dulu kita tuangin Boleh apa nih. rasanya. Ini apa namanya? Japanese, tapi kopinya pakai kopi luwak. Luwak liar dari Argo Puro. Ini ngirim langsung gitu. Iya, kebetulan ada teman, ya kan? Ada teman yang ngirimin ke sini ya sudah.
Kita nih coba aja. Kok dingin? Iya, Japanese es dia. Oh, emang harus? Iya, ya Japanese. Kalau misalnya P60 baru nggak pakai es. Langsung berubah image kopi kan? Iya. Warnanya ini kayak teh kecoklat-coklatan, kayak es teh nih. Itu. Tapi kalau anak budut ya begitulah. rasanya kopi. Karena emang kopi. Karena Kopi emang luwak. kopi luwak. Enggak pahit. Ya, Enteng ya. Enteng. Nah, ada rasa-rasa fruity itu buah. Nah, segini berapa ini? Apa nih? Sebenarnya sih kalau yang luwak ini kita nggak jual. Oh, Kita buat tamu-tamu istimewa aja. Kita nggak jual. Oh, nggak Karena ada kalau dijual harganya tinggi, kalau tinggi. Nggak ada di Nggak ada di menu. nggak ada ya. Karena emang Beruntung gua. Nah, khusus ini. Oke, lanjut Om, buat motivasi. ya, dalam motivasi dari saya sih buat teman-teman yang masih pelajar, dah belajar aja, belajar yang benar ya. Terus yang pasti jalin komunikasi atau silaturahmi sama teman-teman ya, karena nggak akan putus itu. Dan Iya. itu bisa menjadi penolong suatu saat. Tuh. Ya. Jadi, dah belajar aja. Anaknya ke belajar. Belajar aja udah. Banyak nggak usah ngimpi yang kayak gimana, karena impian itu belum tentu tercapai kalau misalnya kita nggak bener-bener punya silaturahmi sama teman-teman yang lain. Iya. Karena apa? Buat jadi kita apa ya, ada di atas itu harus ada sini dulu gitu, samping, baru kita bisa naik ke atas. Kalau misalnya kita hanya sendiri nggak jauh kemungkinan, kecuali memang ini ya. Manusia yang makhluk Iya, sosial. betul, makhluk sosial itu. Jadi kalau makhluk sosial banyakin silaturahmi. Terus yang buat alumni ya sudah banyak hal-hal yang baik yang dilakukan nih, seperti apa? Alhamdulillah. Berbagi kepada apa Yatim. anak yatim yang teman-teman udah mendahului, pertahankan itu terus. Amin. Pertahankan itu terus ya. Kalau bisa Budut itu punya satu usaha yang bisa nampung anak budut beneran. Kalau sekarang ada masih belum terlalu. Saran saya sih harus punya ini ya, apa para apa ya, di komunitas alumni ada satu orang atau satu tim yang bekerja untuk mencari para anak budut yang sudah sukses. Tujuannya satu, supaya bisa mengkolektifkan buat yang lain juga. Jadi entah bikin usaha apa segala macam. Karena gini, ini di luar konteks yang tadi ya. Saya sempat merasa gini, ketika ngelihat teman-teman apa yang satu nyari kerja sepertinya sulit apa segala macam, terus suara wiri yang sukses itu seharusnya bisa bantu, tapi belum tentu dia bisa membantu secara langsung anak budut yang apa yang nggak dapat kerja atau yang belum kerja banyak. Sementara dia mungkin hanya sendiri. Tapi kalau ada satu tim yang bekerja seperti mencari donasi, ya kan, mencari donasi kepada yang sudah sukses. Katakanlah kita berapa juta orang dari alumni tahun berapa sampai berapa. Anggap 1 atau 500.000 aja atau 100.000 orang. Setiap bulan kali 50.000. Itu mah hitung-hitungan Iya. logika memang akan Iya, seperti betul. itu. Tapi Tetapi, sulit ngejalan. nah makanya saya bilang tadi harus ada satu tim yang iya. kerja keras. Oke, segitu aja. Ngobrol bersama alumni STM PGRI 4 tahun 93, yaitu Om Solihin. Solihin kan? Iya, Solihin. Yang memiliki warkop 2 zaman dan usaha mandirinya. Ya, semoga bermanfaat dengan apa yang kita obrolkan, dan maaf jika memang ada kata salah. Salam Buduter. Iya.